Nah, itu. Ya maksudnya 7 tahun mungkin itu. Apa? Selama punya purpose. Oh iya. Selama tujuannya jelas. tadi kan maksudnya nu penting orang ben-benan naon segala rupa gini. Nah, sulitnya di saat misalkan tadi bener Cing Agar kalau misalkan kita udah nyatuin kepala semua, mungkin di usia itu yang masih pengen kuliah mah, orang erek gawe mah, rek nggak ketemu tuh purpose-nya tuh. Berarti visi misi mungkin ya. Ya karena yang salah satu kawan band orang mah jadi. Oh iya. Jadi karena mungkin mana anak dia jelas dia konsisten dan konsisten. Itu kunciannya. Dan mengulik sekali. Sangat. Iya. Segala macam yang bisa. Benar. Maksudnya waktu itu salah satu yang paling teknis ya dia banget. Ginilah salah satu contohnya Kang Maldi aja. Kan Kang Maldi nu ngajak orang bikin podcast lain orang. Kang Maldi yang ngajak bikin orang bikin podcast. Tujuannya udah jelas dari awal. Jadinya roadmap kelihatan pengen apa, mau apa, terus kita apa yang mau kita capai, gimana. Jadinya oh jelas nih mau gini juga. Begitupun tadi karena di awal orang mention tentang kisah asmara gitunya. Maksudnya pas waktu orang bertemu dengan istri orang sekarang juga, orang kasih propose di awal mau gini. Tapi setidaknya kalaupun kita kalahnya dalam keadaan mencoba. Sama kayak sekarang podcast kita sekarang, kita nggak tahu juga mau sampai mana, tapi purpose-nya jelas. Namun orang gagal, setidaknya udah hampir keluar 200 karya dari podcast Iqbal Maldi. Udah mentok dulu. 200 karyanya pengen atau dibanggain. Iya 200 udah. Kalau mentok kan Kang Maldi kan nggak ngitung kan, tapi udah gitu. Ngitung lah anjing gimana. tapi gitu. Jadi akhirnya 200. Jadi akhirnya ada menurut orang pada akhirnya salah satu yang bisa bikin ayeuna orang bisa memulai lagi adalah tadi kata Kang Maldi satu ekspektasinya gitu mulai diturunin, ayeuna nyaho awak orang tuh tidak sekuat dulu. Nah, dikuatin dengan tujuannya gitu. Saat ini mah gitunya di usia sekarang. Wise-nya di umuran kita tuh mungkin ya. Ya kan dulu misalkan tadi Kang Maldi sama Kang Keri banyak yang dikerjain gitu set. Kayaknya kalau misalkan di set bukan lebih matang atuh. Maksudnya orang rek ieu tungtungna nepikeun ka dieu. Karena orang sama Maldi pada akhirnya bikin si ini juga betul fun mah harus yang pertama gitu. Nah, tapi pada akhirnya orang jadi ngitung, Kang. Kalau terlalu serius nggak rame, kalau terlalu fun juga jadi nggak rame. Karena ada angka yang bisa bicara gitu kasarnya. Ini begini gitu. Jadinya kayak kadinya sih. Menarik ya. Kemana kalau misalnya misalnya gini, tujuan kalau kita ngomonginnya end game-nya adalah profesi misalnya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang pengen mana capai tuh? Pengen menjadi profesi apa? Dikenal sebagai apa misalnya atau profesi? Enggak, pengen profesi urang teh pengen jadi apoteker misalnya. Spesifik profesi ya. Coba mana naon kan? Keinginan. Iya. Dalam hati. Graphic design. Hah? Graphic design. Graphic designer mana? Mana? Astronot. Itu mah aing anjing. Dokter tuh aing. Itu mah aing anjing. Epstein. Balik jadi Epstein. Buka pulau men. Iya dia. Jadi kaya banget. Kaya banget. PDD terus. Mana apa kawan? Urang saat ini ya. Enggak ya. End game-nya nanti. Mana tuh pengen jadi apa gitu. Kan dari 20 kan sebetulnya sudah ada remeng-remengnya gitu. Filantropis bukan profesi dong. Stand-day. Berarti iya, Bill Gates pengusaha sih. Pengusaha. Ya. Di bidang end game-nya di bidang media. Oke. Terus apa yang menghalangi mana menjadi itu? Belum aja nemu waktunya. Enggak, akhir kan kalau misalnya ngomonginnya dari umur 20 tahun gitu, ketika dapat ketertarikan untuk melakukan itu gitunya. Usaha deh misalnya gitu. Usaha. Ya usaha dulu kan pengen jadi pengusaha. Kemudian di kemudian hari spesifik nih jadi pengen usaha itu. Ininya maksudnya secara jam terbang
Secara teorinya juga belum dapat gitu. Berarti apa yang menghalangi misalnya sih kayak karena orang mah kalau Carry dulu tahu karyanya dia waktu dia jadi graphic designer. Walaupun apa levelnya gitu-gitu kayaknya. Paling nggak mana bisa pakai Photoshop lah. Level kampus lah. Level kampus. Oke. Bikin poster gitu misalnya. Terus kenapa nggak melakukan ini aja man? Orang ingat pernah kenapa mana nggak serius di sini aja. Orang pernah ngobrol gitu sama si Terus apa ya gitu jawaban. Akhirnya nggak diterusin lagi. Iya. Kira-kira apa yang membuat mana tidak meneruskan lagi itu kan? Mun orang mungkin circle Lingkungan aja. tidak mendukung. Enggak tahu. Mendukung lah, kita kan waktu itu lagi banyak banget bikin acara, paling nggak mana dapat job-joban terus ngedesain kan? Mentor, karena kan kalau dulu nggak ada mentor kan, orang total belajar otodidak kan, nggak ada mentor. Kalau ketemu anu memang terjun di dunia yang sama tuh 2018 berarti itu pertama kenal sama si Dwi itu 2018-19 ya lupa ya, tahun segitulah. Dan udah lewat fase keinginan kepengen teh. Jadi memang telat. Mungkin itu mentor, kesempatan, kesempatan mah ya lah, suatu kesempatan mah. Nah, itu mentor lah mungkin. Dan kesempatan belajar. Normal dia lah tahun. Arkeolog. Oh, pengen arkeolog. Udah pengen jadi researcher gitu. Seneng dari kecil tuh seneng orang gitu-gitu. Apa yang menghalanginya? Orang sendiri. Jadi kesempatannya mah ada, maksudnya kayak gini lah misalnya waktu mau masuk kuliah ditawarin mau nggak antropologi atau arkeologi gitu misalnya gitu, orang memilihnya nggak ke situ gitu, ke seni, malah pengen KJ gitu misalnya gitu. Padahal kesempatan untuk itu teh ada karena mahasiswanya jarang dan lebih. Oh udah tahu dari awal teh pengen ke sana arahnya. Orang seneng yang berhubungan dengan musik, ilmu lah gitu misalnya tuh gitu. Selain musik ya dengan sejarah dan lain-lain. Terus jadi kebalik mestinya mikirnya musik bisa jadi hobi. Misalnya gitu ya. Ya udah musik mah jadi hobi aja, sisanya seriusnya di bagian yang ini nih gitu. Nah, ini malah kebalik. Musiknya jadi yang serius, yang ini jadi hobi doang. Jadi jadinya kan nggak, apakah jadi sejarawan itu tidak menyenangkan? Ya menyenangkan. Kalau pro gitu misalnya gitu. Buat orang. Terus kalau misalnya sekarang apa yang menghalanginya? Kenapa orang nggak bisa begitu? Ya karena orang sendiri. Pada saat itu kesempatannya ada, lingkungannya mendukung, orang nggak bisa menangkap apa kesempatan itu, peluangnya itu bisa kecekel ke orang gitu. Padahal itu terbuka banget. Nah, bahkan sampai hari ini aja kan, orang selalu tertarik ngomongin hal-hal begituan kan gitu sampai hari ini gitu. Walaupun lingkungan orang misalnya tidak mendukung gitu, aing bodo amat orang ngomongin gitu. Masih bisa begitu orang teh. Tapi jadinya teh jadi muter-muter di situ doang nih gitu. Gak bisa jadi apa-apa juga gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ternyata ada udah nggak apa-apa, nggak usah nangis. Pengen sekolah lagi gitu misalnya tuh gitu. Pernah cerita kan orang pengen sekolah lagi, pengen sekolah. Itu aja. SDIT dari sekolah apa kan apa ya? Oke SR. Itu pengen sekolah antropologi gitu atau sekolah arkeologi dari S1 lagi gitu. Tapi kayaknya waktunya sempit banget ya gitu. Itu bagi energi ya. Online. Gak bisa soalnya itu kan harus yang ke lapangan. Nah itu betulnya mungkin yang salah satu menghalangi selain waktunya diri kita sendiri memang betul. Ketika kesempatan tuh kitanya kayak denial. Iya, enggak lah gitu. Bisa lah ini mah nanti juga datang lagi. Terus suka ada pertimbangan ini itu. Iya. Jadi untuk yang umur 20-an menonton gitu. Kan orang kalau lihat anak muda sekarang misalnya di umur 20-an kalau terutama yang udah misalnya secara taraf hidup dan ekonominya mantep ya gitu. Karena penghasilannya sendiri gitu. Kan udah berani ngomong tuh dari umur segini tuh terstruktur, iya benar memang harus begitu. Orang melihatnya anak muda sekarang yang di bawah 25 lah ya katakan. Mau dibilang jadi, ya jadi sih mereka cepat, lebih cepat atau menuju jadi lah gitu. Terlihat lah progresnya ada. Dan keren loh. Toolsnya juga soalnya mendukung. Toolsnya mendukung dan persaingannya juga ketat banget. Iya. Maksudnya kalau malas-malasan ya udah kegilas. Betul. Dia kita mungkin nggak sekencang kita kan dulu mungkin ya di luar malas-malasannya
Tapi secara iya benar. Tapi secara humanisnya Apa tuh? kumaha? Maksudnya? Biasanya kan kita kan banyak terbentuknya di jalan. Maksudnya kayak misalnya gini. Kang Kerry buat belajar desain grafis itu harus ketemu mentor. Ya. Oh. Bukan harus ketemu mentor, maksudnya harus Ada yang ngajarin gitu. harus ketemu orang lagi, terus akhirnya tuh di sana tuh terjadi Interaksi. interaksi, Atau orang tukar yang nyari ilmu, ilmu, ya. terus kita juga harus menyesuaikan waktu manehanana, nah segala macam. Terus akhirnya di sana tuh kita tuh belajar toleransi, batur teh ternyata nggak gini. Sekarang buka YouTube selesai gitu. Iya, Mereka bisa dapetnya lebih instan gitu. Tapi ada yang miss nih. Banyaknya adalah tentang being empatiknya. Karena ada satu proses yang dipotong, yaitu kayak gini. Ketemunya buat belajar tuh harus begini gitu. Iya. Itu makanya banyaknya di angkatan kita tuh banyak ngomongin masalah kehidupan apa segala macam gitu kan. Jadi banyaknya yang kayak gitu. Kalau orang mengutip omongannya Om Leo. Om Leo bilang gitu. Jadi gini, kalau mau belajar untuk main gitar, ya mana harus nongkrong di bawah tiang listrik. Betul. Mempelajari, jadi bukan cuma belajar teknik, tapi belajar juga kenapa teknik itu jadi ada. Kan itu teh urusannya kultural, kenapa teknik itu jadi ada teh gitu. Karena lingkungannya yang membentuk teknik teh main gitar teh misalnya kan gitu. Melodina Sweet Child main di tiap tongkrongan pasti beda-beda anjing bunyinya gitu. Kenapa di si Kerry misalnya teh mainnya dari D, nah di orang tina G gitu. Walaupun ngomongin melodi Sweet Child main nih gitu. Dan semuanya sama gitu, semuanya bener gitu. Terus kalau mau belajar melukis ya harus menghirup bau cat minyaknya gitu. Terus harus menghirup kanvasnya teh baunya teh gitu. Selain urusan teknik yang teknikal nu kudu jago kudu naon itu urusan lain, tapi pondasinya teh harus tahu dulu, harus begitu gitu. Kalau nggak salah orang pernah gini, kalau misalnya kan banyak nih drummer solo yang kayak drummer YouTube lah, Iqbal Tobing, YouTuber drummer gitu. Iya benar. Jago-jago kan YouTuber drummer. JP Melanix. Oh iya, yang cewek kan. Nah kalau menurut orang drummer yang bagus itu yang bandnya bagus. Jadi dia tergabung dalam band yang bandnya juga bagus. Misalnya Portnoy deh, Mike Portnoy ya drum main secara skill jago, tapi bandnya juga bagus. Jadi dia nggak main sendirian nih, mainnya ngeband gitu. Drummer teh. Selainnya misalnya ada drummer cover ya nggak apa-apa, itu juga bagus. Cuman kalau ngomongin kasta, drummer yang ini lebih keren lah menurut orang gitu. Iya. Karena dia bisa berkarya, bikin apa. Anak-anak yang misalnya mempelajari drum, ya belajarnya lebih baik yang lihatnya yang Mike Portnoy-nya, bagaimana dia bisa membuat lagu jadi enak misalnya gitu. Terus berkompromi ketika berkarya gitu. Terus naon segala macam. Yang tadi kata mana gitu, empathetic, being empathetic-nya gitunya. Jadi nongkrong, nah kan main band masa urusan nongkrong kan. Band yang dibentuk sama manajemen sama yang band yang terbentuk dari tongkrongan outputnya beda tah. Misalnya gitu. Jadi soalnya kadang-kadang kalau misalnya ngomonginnya sekarang era ini sangat cepat, iya tapi cepat itu juga resikonya tinggi. Sama aja kayak kita naik motor makin ngebut, makin cepat kita sampai ke sana, tapi makin gede juga resikonya gitu. Sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan, apakah tidak beresiko? Sama aja beresiko juga gitu. Cuman kayaknya resikonya lebih manageable kalau pelan-pelan gitu misalnya. Kalau misalnya kita jalannya pelan, sama yang jalannya ngebut nih. Kalau jalannya ngebut, karena ambisinya tinggi, segala diterabas misalnya ya mengerikan juga. Kalau misalnya jalannya pelan-pelan, step by step gitu, mempelajari dulu. Oh ini teh jalan kaki satu, baby step kalau bahasa Inggris kan. Dudu tuh. Yoi baby step, pelan-pelan dulu, oh sakit ini teh gitu misalnya teh. Baby step duduk. Baby step. Udah, ya terus serius. Iya, anjing dia bisa ngomong gitu. Sementara dia tuh ngomongnya serius mulu anjing. Bagian diseriusin dia nggak ngerti, bingung. Ngerti.
Tapi menarik juga kalau misalnya anak sekarang. Apa? Ya gimana cara pasti kan maksudnya mereka juga dia tahu eranya serba cepat. Terus gimana cara mereka adaptasinya? Nongkrong. Bisa mungkin Ketemu manusia lagi. Iya, iya. Banyaknya sih sekarang jadinya masuk kelas. Iya misalnya gitu, kan ketemu manusia yang lain kan. Tapi ya itu tujuan misalkan suka dia belajar drum. Dia belajar drum lewat YouTube. Terus supaya dia bisa terkoneksi, dia ikut perkumpulan PSHT drum. Perkumpulan drummer. Ya, ada apa sih namanya? PDC. Perkumpulan drum. Ada di Bandung apa ya namanya? Jadinya mungkin anak-anak sekarang jauh lebih efektif, bisa aja gitu. Sekarang misalkan mikirnya kayak gitu. Misalnya nongkrong, enggak deh kayaknya kalau nongkrong enggak deh buang-buang waktu. Mendingan yaudah gue dapat apa gitu. Nanyanya benefit. Mungkin buat mereka ngebemperinnya. Bisa jadi. Iya kan maksudnya makanya menarik gimana cara anak-anak Gen Alpha mungkin ini juga bukan suatu hal yang mereka mau. Menerima kecepatan ini teh, dia hidup dengan kecepatan itu. Iya kan dia hidup dengan kecepatan itu. Terus kita juga tidak bisa maksudnya teh mereka punya tantangannya sendiri ya. Kumaha caranya tetap bisa kasarnya spuring dan balancing gitu kasarnya dengan kayaan ayeuna. Tapi Marane sendiri dengan sekarang di atas 30 kaget gak sih dengan kecepatan informasi dan segala macamnya? Sempat ada culture shock tuh? Orang sih sempat, tapi setelah sering ngobrol ini jadinya milih akhirnya. Milih apa yang kayak gini aja. Orang main ChatGPT. Apa tadi? ChatGPT. ChatGPT. Orang main ChatGPT. Karena buat orang bisa ngambil nih benefitnya. Nah, sisanya kalau misalkan sampai promnya bisa belajar nih pakai prom AI yang lain gitu. Kalau ini dulu namatin dulu mungkin nggak secepat mereka gitu. Akhirnya orang milih mana yang sekiranya fit nih buat diri orang ayeuna gitu kasarnya mah gitu. Jadinya untuk bahasa Kang Maldi mungkin itu ente kabeh ku orang diterima gitu. Muntunya tadi karena pertimbangan orang lagi kuat aja mikiran lagi loba keneh di pikiraneun gitu kudu mikiraneun iya itu. Nah, Kang Maldi gimana dengan kecepatan Sonic ini? Ngomong-ngomong Sonic, di Tasik lagi ada ini. Kalau orang pakai motor Sonic pasti gangster. Kenapa gitu? Di Tasik sana. Mana sih? Iya. Sonic. Misalnya ada keonaran apa gitu, misalnya itu keonaran yang disebabkan oleh perkumpulan anak-anak tertentu gitu. Baja nanggung. Terus dilihat motornya Sonic, pasti udah jadi wajar sih motornya juga Sonic gitu. Astaga. Jadi sampai ada yang komen baru juga mau beli orang motor Sonic gak jadi takut dihakimi aja. Nggak, tapi kalau orang kayaknya nggak terlalu kaget-kaget banget juga soalnya orang ada di kita kan di generasi transisinya ya. kerasa kan gitu. Jadi dari analog ke digitalnya kerasa. Memainkan game juga kan dari game yang dari main layangan kemudian game konsol terus ke warnet kerasa. Kita ngawal perubahan itulah ya. Lewati perubahan itu sampai tuntasnya gitu sampai di era peaknya lah dalam tanda kutipnya gitu. Ya. Mana kan bisa era peaknya kan ada di angkatannya dia kan. Era peak game kalau ngomonginnya game gitu, game digital. Internet. Jadi nggak terlalu kaget. Tapi kalau misalnya ngomonginnya kecepatan berita lah, kecepatan informasi, awal-awal ya agak keder karena cepet banget kan. Biasa orang baca koran kan gitu. Berita hari ini pokok masuk. Yang kejadian hari ini baru bisa dibacanya besok gitu. Makanya ada koran pagi, ada koran sore misalnya gitu.
tiba-tiba ini real time nih kejadiannya, liputannya hari ini, liputannya detik itu orang bisa tonton 5 menit 10 menit kemudian. Nah itu juga agak keder tuh pas itu. Cuman akhirnya jadi bisa memfiltrasi sendiri karena ini banyak banget nih beritanya gitu. Yang orang nggak tahu dari Tulung Agung jadi orang jadi tahu gitu misalnya. Jadi bisa difilter. Kalau misalnya urusannya self improvement ya dan AI segala macam, justru orang nggak disebut tertarik enggak, tapi disebut make dalam keadaan emergency misalnya occasional gitu. Ya gini. Iya, jadi nggak yang dikit-dikit saya dikit-dikit ChatGPT aja. Ada tuh kawan-kawan kita kan ada yang begitu tuh gitu yang udah ngapain capek-capek ChatGPT aja. Nggak, orang lebih karena orang seneng analisa sebenarnya, jadi orang pakai analisa orang aja, kecuali kalau buntu-buntu banget ya baru misalnya sesuatu yang orang nggak ngerti sama sekali dan orang susah untuk cari source informasinya yang kredibel, ya udah pakai deh gitu. Tapi ya nggak semuanya bisa terselesaikan gitu. Mungkin mesin teh bisa bekerja lebih cepat, tapi apalagi kalau sekarang kan udah ada gaya-gaya manusianya lah gitu mesin teh gitu, ngerasanya juga manusia gitu. Tapi dia bukan manusia gitu. Tetap harus gimana ya orang ngejelasin, rasanya beda lah gitu, intinya begitu deh gitu. Enggak kira kok keder sih orang mah, entah itu ya tadi kecepatan informasi atau misalnya kecepatan teknologi, walaupun muncul malah di kita mengawal perubahan zaman itu, tapi tetap kayak keder sih orang, kayak baru kemarin tuh baru keluar ini, enak keluar gitu ya. Dulu tuh merasa pas PS, misalkan PS lah. PS1 ke PS2 tuh lama jaraknya. Benar. Kita sempat ngalamin berapa tahun 96 ke 2002 ya? Lumayan lama tuh. PS2 ke PS3 lumayan lama. Sekarang PS4 udah ada PS5 lagi. Iya benar. iPhone oke kan. iPhone pun sama. Dulu iPhone kayak per berapa tahun keluar, kayak sekarang. Ini dulu apa mah dulu mah? Buat dengerin musik teh. Tasbih. Soalnya gini. Gak emang gitu kan. Bukan iPad apa namanya? iPod gantinya diputar gitu. Nano, ada iPod Nano. iPod Nano. Dulu kan tuh kayak canggih dan lama. Sekarang tuh kayak buat menikmatinya tuh kayaknya kalah lama gitu. Enak jadi cepet. Sampai bosan. Dari pertama pakai sampai bosan tuh cukup lah. Kalau sekarang kayak belum juga bosan muncul lagi. Belum bosan muncul lagi. Kayak, wow. Secepat ini. Keder sih. Capek tuh sih. Kalau kecepatan banget. Capek sih. Gila, sekarang aja sesuatu bisa dianggap klasik 3 tahun, Cok. Iya. Ini barang klasik. Ya misalnya 3 tahun. Misalnya gini lah. Kalau itu lagu lama tuh. Baru kemarin. Baru 5 tahun misalnya. Baru kemarin. Sementara dulu kalau mungkin ada yang nonton ingat lah, ada namanya Greatest Hits tuh, ada kaset kompilasi gitu namanya Greatest Hits. Isinya lagu-lagu lagu-lagu atau evergreen love song gitu misalnya gitu. Isinya lagu tahun 60, tahun 70, yang orang dengar tahun 2000 lah, 2000 dikit. Nah, itu lagu klasik tuh karena dia sudah mengalami 40 tahun dulu beredar. Masuk kalau itu klasik namanya. Masuk. Ini cuma 5 tahun. Album KFC itu, ini album KFC klasik nih. Oh, ini lagu Juliet. Scholastica. Juliet gitu. Juliet. Lagu zaman warnet yang tadi mana bilang kertas Asbak Band itu. Iya. Kan terjadinya belum 20 tahun. Iya. Iya kan? Belum. Emang pada akhirnya kita yang pinter-pinter sih. Iya. Ya kayak sekarang kan kayak misalkan di IG nih, kita juga bisa nyari, kita bisa blok apa yang nggak mau kita lihat gitu. Dia ada tools ya gitu. Kalau nggak mau bahas tentang pemerintahan ya tulis aja pemerintahan. Jadi nanti dia akan ngeblok sendiri tuh, nyaring sendiri. Atau kayak misalnya konten-konten 18 plus misalnya tuh gitu. Atau STLR. Nah, STLR di puasa kan ini. Puasa, vibes-nya puasa. Dihilangkan gitu. Ya, tadi kita udah bahas masalah ekspektasi, realitas sekarang, kemajuan zaman sekarang, bapak-bapak banget ya. Nah, kan gini. Nah, tapi pinter tuh ada yang bikin gini. Kan kalau misalnya tahun ini kayaknya tren mengganggu supaya kita secara visual terganggu di siang-siang puasa itu kan. Kalau dulu kompilasi makanan-makanan kan. Iya. Nah, sekarang beda. Apa tuh? Jadi narasinya
kayak National Geographic, gambar dulu burung pelatuk, misalnya video burung pelatuk lagi makan. Iya beneran, burung pelatuk, tek. Bahwa burung pelatuk itu penting untuk ekosistem tuh tiba-tiba berubah jadi batagor gitu gambarnya tuh kesananya tuh. AI. Bukan AI, memang cuplikan aja. Jadi dia mengecoh dulu orang-orang kan gitu. Pas tiba-tiba batagor. Triknya ada lah ya. Anjing ada kayak gini sekarang ya. Iya. Atau misalnya pohon kita gerakannya santai, misalkan lagi kayak gini, terus tiba-tiba disambungin ke joget bapak-bapak. Mematikan. Tapi kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang masih di 20 tahunan lah ya, lebih tertata aja lah, mengatur mimpinya, mengatur trik untuk mencapai mimpinya teh. Lebih rapi supaya nggak nyesel. Toolsnya banyak sekarang. Karena toolsnya banyak. Tapi hati-hati, semakin banyak tools, ya berarti harus semakin lebih pinter juga ngatur. Pengen apa gitu, apa dan harus ngapain. Begitu meren. Iya. Kalau misalnya ini episode ini harus ada konklusinya gitunya meren gitu. Di urang mah. Wise man said, only you full man bitch. Ya, teman-teman, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Begitu kita pamit. Bye.